Kasus mega korupsi tambang timah yang turut menyeret Harvey Moise dan Helena Lim hingga kini masih sangat ramai dipergunjingkan. Bagaimana tidak, sejak terungkapnya kasus ini, berbagai anggapan pun sering muncul dari berbagai arah. Tak cukup sampai di situ, sorotan tajam juga mengarah kepada pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang dianggap telah melemah dalam mengawasi ranah tambang sampai terjadinya kasus pencucian uang itu. Dan opini yang sama juga diungkap oleh J.J. Armstrong, di mana ia juga menyoroti pemerintah pusat yang dinilainya terlalu lemah dalam mengawasi ranah pertambangan yang dinilai rawan korupsi. Hal yang paling krusial, yang paling sulit untuk memberantas korupsi di sektor sumber daya alam, itu karena lemahnya sistem pengawasan pemerintah. Karena lemahnya sistem pengawasan pemerintah, ini ada pembiaran. Pembiaran yang sudah bertahun-tahun terjadi. Nah, itu nggak perlu digali. Ya kan, kalau jangan cuma hanya dari para tersangka jumlah yang sekarang ini 16 ya. Masih ada. Gitu loh. Karena ini adalah konspirasi besar. Ya kan, ini yang harus benar-benar ditelusuri secara detail. Kami pun di NCW lagi menunggu yang katanya ada 6 orang lagi yang akan ditetapkan tersangka. Ini sepertinya sudah ada gerakan-gerakan mungkin yang dilakukan sehingga terjadi pelemahan terhadap pengungkapan kasus ini. Saya tidak melihat Kejaksaan Agung ini sepertinya agak sedikit melemah kalau dari sisi pandangan kami di NCW ya. Kenapa kami melihat bahwa yang kemarin itu didalilkan kerugian negara itu berkisar sampai dengan 271 triliun. Terakhir dikatakan bahwa sebagian besar dari kerugian negara yang 271 triliun itu berasal dari kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh illegal mining yang dilakukan oleh para tersangka ini atau para terduga korupsi ini. Nah, ini sebenarnya ada hal yang janggal bagi kami di NCW ya. Bagi kami di NCW ini ada hal yang janggal di sini. Kalau sudah mendalilkan ada kerugian negara sebesar 271 triliun, kejaksaan atau aparat penegak hukum harus mengejar itu. Karena kerugian yang sudah didalilkan ini harus diambil, harus si pelaku ini diambil hartanya senilai dari dalil kerugian negara yang sudah disampaikan oleh Kejaksaan Agung. Pasti bermain dengan oknum penguasa. Patut diduga itu ada bermain dengan oknum penguasa. Nah, ini penguasa siapa saya tidak tahu. Ya, nah oknum penguasa ini yang mengamankan kan, sehingga akhirnya bisa berjalanlah proses ini sampai bertahun-tahun. Kan nggak mungkin dong dikeruk, dibolongi, kok masyarakat di sekitar itu diem aja, kan ini nggak mungkin. Terus mungkin ada aparat-aparat gitu ya, masa ya didiamkan aja kan ya nggak mungkin. Kok negara seolah-olah mendiamkan? Ini kan pengerukan, ini kan pengerusakan. Kok dirusak itu kan masa kan kelihatan di situ. Kok ya didiamkan? Kok bisa ya bertahun-tahun ini terjadi dan baru kali ini dipermasalahkan? Loh, pertanyaan saya kemarin kemana? Selama bertahun-tahun ini kemana? Kok didiamkan saja? Apakah tidak ada yang tahu? Apakah semua tidur? Nah, berarti dugaan saya ada bermain dengan oknum. Dia ini nggak bisa bermain sendirian. Pasti ada aktor intelektual dadernya. Berarti ada nanti kubu sayap-sayapnya, ada pelaksananya, ada pengaturnya, ada yang nanti menjalankan di lapangan. Ini ada grup, ini ada kong kali kong. Ini ada kong kali kong secara bersama-sama masif, ya, terarah, ya. Nah, ini ada banyak orang. Nah, maka hasilnya ini akan dibagi-bagi banyak orang. Kalau seandainya Kapus Penkumnya Kejaksaan Agung mengatakan bahwa kerugian itu
yang paling besar adalah kerugian karena kerusakan lingkungan, karena aktivitas illegal mining ini akan susah dikuantifisir nantinya, karena angka 271 triliun itu pasti sudah ada perkalian dari produksi biji timah berapa ribu ton, berapa puluh ribu ton, berapa juta ton yang sudah diambil selama ini atau ditransaksikan selama ini puluhan tahun. Kalau dikatakan kerugian ini lebih banyak atas kerusakan lingkungan, saya akan pertanyakan jadinya, Helena Lim kaitannya dengan kerusakan lingkungan apa? Karena Helena Lim ini kan hanya sebagai kendaraan untuk mereka bisa mentransaksikan uangnya kan melalui money changer yang dimiliki Helena Lim. Kalau seandainya kerusakan lingkungannya yang lebih besar dari 271 triliun, ini nanti ujung-ujungnya, mohon maaf ini kembali lagi kita ini tidak akan melihat ada pengembalian kerugian negara yang nilainya itu ratusan triliun seperti yang terjadi dengan kasus mantan bupatinya Dumai itu. Jadi ini menurut saya terjadi penurunan endurance dari Kejaksaan Agung untuk mengejar kandidat-kandidat tersangka lainnya. Seperti yang saya sampaikan kemarin, berdasarkan informasi yang kami terima ada 6 lagi calon tersangka. Yang pasti, yang jelas data informasi yang kami terima akan ada kandidat 6 orang tersangka lagi yang terlibat langsung dan tidak langsung melalui kebijakan, melalui otoritas mereka, melalui popularitas mereka, melalui konektivitas mereka dengan penguasa di wilayah, dengan penguasa di ranah regulasi. Dugaan-dugaan ini seharusnya menyentuh beberapa orang ternama di Indonesia. Nominal 271 triliun rupiah hasil dari dugaan tindak pidana korupsi PT Timah menjadi salah satu kasus korupsi terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Namun, munculnya jumlah tersebut masih menjadi perdebatan, mengingat nominal itu hanyalah dampak dari pengrusakan alam yang dilakukan para oknum yang tak bertanggung jawab. Diperkirakan jika nominal tersebut bisa saja bertambah jikalau Kejaksaan Agung dapat mengusut tuntas tindak pidana yang sudah terbilang parah ini. Entah apakah nantinya nominal itu akan bertambah atau tidak. Hal itu bisa saja terjadi jikalau ada kemungkinan yang selama ini tidak bisa diduga-duga. Di situ kan banyak orang mengatakan ada kerugian ekologis sebesar 271 sekian triliun, yang dimana kerugian ekologis itu dikalkulasi oleh seorang guru besar kehutanan IPB, yaitu Bambang Ero Saharjo. Di situ secara akumulatif pokok intinya 271 adanya kerugian ya, baik itu di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Cuman kan pertanyaan kita, ya kan, bagaimana nih kerugian ekologis tersebut terkait dengan para tersangka yang sekarang ini disangkakan, ya terutama Helena Lim yang tentunya yang memfasilitasi dana CSR, ya kan? Apakah dana CSR itu sudah direalisasikan dengan baik atau kewajiban yang sebagaimana diamanatkan di dalam peraturan daerah Provinsi Kalimantan Timur nomor 31 tahun 2003 nomor 3 tahun 2013. Apakah itu sudah dilaksanakan atau tidak? Nah, kalau itu memang pada kenyataannya sudah dilaksanakan dengan baik, ya kan, berarti kenapa dana CSR itu tidak menjadi hal yang signifikan terhadap
lingkungan, ya dalam hal preventif pencegahan lingkungan hidup. Kalau nanti pada kenyataannya hasil perhitungannya berbeda gimana? Itu satu. Dan kedua, kalau pada kenyataannya dalam kaitan dengan regulasi hukum yang sudah dilaksanakan dengan baik misalnya oleh para tersangka itu bagaimana? Ya kan? Berarti kan di situ harus diinvestigasi lebih lanjut lagi. Berarti ada oknum nih. Ya kan? Ada oknum ya yang memang bermain juga di sini. Karena kita tahu yang namanya korupsi PT Timah itu kalau bagi saya ya, saya menganalisa itu bagaikan seperti kayak fenomena gunung es. Ya kan? Di mana penyalahgunaan izin usaha pertambangan itu sebenarnya masih belum atau masih banyak yang belum tercuhat gitu loh. Nanti kalau dikatakan kerusakan lingkungan, masyarakat yang terdampak pun nanti akan mengajukan kerusakan terhadap lingkungan mereka. Bisa bertambah-tambah lagi itu kerugian negara dan kerugian masyarakat. Mereka terdampak terhadap debunya, mereka terdampak karena kerusakan airnya, sumber airnya, kerusakan lingkungannya, banyak mereka tidak bisa melakukan aktivitas pertanian mungkin. Ini menurut saya ada hal yang janggal. Tapi kami di NCW tidak berusaha merusak semangat dari teman-teman di Kejaksaan Agung untuk mengungkap ini menjadi lebih terang benderang. Penambangan ilegal, ya, sehingga penambangan ini kan merusak alam, ya kan? Nah, karena merusak alam inilah itu dihitung kerugiannya perusakan alam ini. Jadi dihitung kerugiannya. Oh, ini alamnya sudah rusak. Rusaknya sejauh mana? Bagaimana memulihkannya? Nah, itu dihitung secara, kalau menurut hemat saya, secara asumsi. Nah, setelah dihitung asumsi, muncullah angka 271 triliun. Sepengetahuan saya, ya, itu adalah kerusakan yang terjadi. Nah, beda dengan hasil daripada penjualan pengerukan itu. Saya yakin ini beda. Apakah bisa lebih? Bisa. Apakah bisa kurang? Bisa juga. Ya. Karena saya bukan kuasa hukumnya, saya tidak tahu. Nah, tapi yang jelas itu kan dikeruk, diambil, nah setelah itu diproses, dijual kan begitu ya. Nah, berapa yang didapatkan? Ini kurang lebih menurut hemat saya tidak, sampai hari ini belum ada yang tahu. Harvey dalam hal ini menurut saya karena dia pihak swasta ya, dia mungkin bukan korupsi, tapi dia lebih ke suap gratifikasi. Kalau menurut pandangan NCW ya, karena kan dia pihak swasta. Harvey Muiznya mungkin tidak ke korupsinya, karena kan dia yang bisa didalilkan korupsi itu adalah si pengurus atau direksi PT Timah Tbk. Tapi kan serta-merta, artinya orang ini persekongkolan jahat yang dilakukan dengan PT Timah ini harusnya ini sebagai perusahaan tambang negara dan mereka memiliki smelter juga untuk mengolah biji timah. Malah kan ada dugaan biji timah ini diselewengkan dan diambil oleh pihak swasta. Saya yakin dalil 271 triliun kerugian negara itu awalnya ya kalau saya melihatnya. Mungkin ada bagian dari kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Tapi kan ada jumlah transaksi produksi yang dilakukan di smelter-smelter para tersangka ini yang disangkakan mengolah biji timah ilegal. Ini kan sebenarnya bisa dikuantifisir. Ini angkanya kan masih jelas. Berapa ribu ton yang sudah mereka produksi biji timah ini menjadi produknya di sana. Apakah menjadi timah batangan, apa menjadi timah apa, ya kan, produk turunannya kan. Saya nggak mau juga membahas turunannya, nanti melebar lagi kita. Nah, hasil dari produksi ini kan bisa dikuantifisir. Angka itulah yang didalilkan bahwa kerusakan lingkungan plus dengan jumlah penambangan ilegal, pembelian ilegal dari biji timah di lokasi iupnya iupnya di PT Timah, di sanalah kerugian negara, di sanalah korupsi, di sanalah dugaan ada yang korupsi, ada dugaannya kolusi, ada dugaannya gratifikasi, ada dugaannya suap yang dilakukan oleh beberapa tersangka dari 16 tersangka yang sudah ditetapkan oleh